I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Jadi di sini kita akan membahas tentang teori permainan. Jadi apa itu teori permainan? Teori permainan adalah teori yang membahas perilaku dua orang atau lebih yang sedang terlibat dalam adu strategi, di mana pilihan salah satu pemain akan mempengaruhi strategi pemain lainnya. Jadi setiap pemain itu harus memilih strategi yang dapat memaksimumkan kesejahteraan mereka. Teori permainan merupakan satu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Dalam permainan, peserta adalah pesaing. Keuntungan bagi yang satu akan menjadi kerugian bagi peserta lainnya, pesaing lainnya. Selanjutnya, jadi teori permainan itu pertama dibawa oleh John van Neumann yang berasal dari Hungarian, ahli matematika, dan bapak ini juga ahli ekonomi loh. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh ilustrasi konflik bisnis. Jadi ada contohnya seperti seorang direktur pemasaran suatu perusahaan di dalam memperkenalkan produk baru berusaha mengetahui kemungkinan strategi paling baik atau suatu kombinasi strategi untuk merebut market share yang lebih besar. Sementara saingannya juga mencoba memperkenalkan produk yang sejenis dengan strategi berbeda dengan direktur pemasaran tersebut. Jadi di sini ada dua direktur yang sama-sama ingin memperkenalkan produk mereka. Produknya ini sama, tapi mereka memiliki strategi yang berbeda. Beberapa strategi yang dipikirkan oleh direktur pemasaran tersebut antara lain penurunan harga, pemberian hadiah, peningkatan mutu produk, dan pemilihan iklan yang efektif. Ide dasar dari teori pemasaran adalah tingkah laku strategi dari pemain atau pengambil keputusan. Setiap pemain dianggap mempunyai suatu seni rencana atau suatu set strategi. Strategi menunjukkan untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan. Gerakan khusus mana yang harus dipilih selayaknya ketika ia bermain permainan catur atau kartu brick. Baik, di sini kita membahas ciri-ciri teori permainan. Ada 5 poin. Yang pertama itu jumlah pemain terbatas. Yang kedua, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Yang ketiga, ada pertentangan kepentingan antara pemain. Yang keempat, aturan permainan untuk mengatur di dalam memilih tindakan diketahui oleh setiap pemain. Yang kelima, hasil seluruh kombinasi tindakan yang mungkin dilakukan berupa bilangan yang positif, negatif, atau nol. Tanda negatif merupakan simbol kekalahan. Jadi, bagi pemain yang sudah selesai, pemain yang kalah akan membayar sejumlah uang yang ditentukan kepada pemain yang menang. Nilai ini dinamakan payoff. Jadi, semua situasi kompetitif yang mempunyai ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa disebut sebagai teori permainan. Terima kasih. Saya akan membahas klasifikasi game teori. Klasifikasi game teori terbagi menjadi 3, yaitu ada jumlah pemain, nilai permain, strategi permainan. Di jumlah permainan itu ada permainan 2 orang dan permainan 1 orang. Di nilai permainan itu ada 2, yaitu permainan jumlah 0 atau zero sum game dan permainan jumlah bukan 0. Di strategi permainan itu ada strategi permainan murni dan strategi permainan campuran. Di sini sebagai contohnya itu ada, saya akan menggunakan 2 player A dan player B. Di player A itu mengeluarkan produk baru yaitu disebut dengan A1 dan selanjutnya itu mengubah kemasan itu disebut dengan player A2. Di player A2 dan lanjut itu ada hadiah liburan itu A3. Di player B ada endorse artis nasional itu disebut dengan player B1.
Yang kedua itu ada mengeluarkan produk baru itu disebut B2 dan menambahkan volume produk itu disebut B3. Player zero sum game ini ada dua macam zero sum game. Yang pertama jenis permainan strategi murni atau pure strategi game, di mana setiap pemain hanya menjalankan strategi tunggal. Dan kedua pemain strategi campuran atau mix strategi game, di mana kedua pemain menjalankan strategi yang berbeda-beda. Kita akan membahas payoff. Payoff adalah nilai hasil yang disajikan dalam bentuk matriks seperti berikut, makanya dinamakan payoff matrix. Jadi dari tabel ini menyajikan nilai hasil dari pertemuan antara kedua player. Contoh di sini ada player 1 dan player 2. Di sini ada strategi 1, strategi 2, dan di sini di player 2 ada strategi 1, strategi 2. Di sini strategi 1 dan strategi 2 sampai nilai M, dan di sini player 2 ada strategi 1, strategi 2 sampai nilai M. Di tabel ini boleh tidak seimbang, misalnya di player 1 ada 3 strategi dan di player 2 ada 5 strategi. Lalu nilai H ini adalah hasil dari pertemuan antara strategi 1 dan strategi 2. Contoh tabel di samping ini, cara mengerjakan dari tabel payoff matrix yang di samping ini. Di sini ada dua player, yaitu player A dan player B. Di masing-masing player ini sudah menyediakan strategi, yaitu ada strategi A1, A2, dan A3. Di player B sudah ada menyediakan B1, B2, dan B3. Di tabel yang angka ini adalah payoff atau nilai hasil. Contohnya ini 40 ketika player A menerapkan A1 yaitu 40 dan player B menerapkan B1, maka akan mendapatkan nilai permainan 40, di mana artinya player A akan mendapatkan keuntungan sebesar 40 dan player B akan mendapatkan kerugian sebesar 40. Angka di kolom ini adalah angka yang diberikan oleh player A, sedangkan bagi player B angka di kolom ini menjadi lawan bagi player B. Contoh lagi, di sini ada minus 100. Ketika player A menerapkan A1 lalu player B menerapkan B3, maka akan mendapatkan minus 100. Artinya player A akan mendapatkan kerugian sebesar 100 dan player B akan mendapatkan keuntungan 100. Nah, itu adalah dari payoff matrix ini. Oke, di sini kita akan membahas two players zero sum game. Untuk yang pure strategi menggunakan prinsip maximin dan minimax. Oke, dari informasi soal payoff matrix kita sudah mendapatkan, jadi ini dia soalnya. Jadi di minimax baris kita akan mencari poin terkecil dari masing-masing baris. Jadi di baris ini poin terkecilnya adalah 25, di sini 45, sedangkan di sini 40. Lalu di kolom maximin kita akan mencari nilai terbesar dari masing-masing kolom. Jadi di sini adalah 58, yang di sini itu 45, dan di sini 55. Lalu di sini kita akan mencari poin terbesar, yaitu 45, yang dimana ini akan dinamakan minimax. Sedangkan di sini kita mencari yang terkecil, yaitu 45 juga dinamakan maximin. Jadi di sini kita mendapatkan titik poin yang mana dinamakan saddle point. Yang mana saddle point itu didapatkan ketika maximin dan minimax mendapatkan poin yang sama, yaitu 45. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan strategi murni, PTA akan melakukan strategi A2. Yaitu apa tadi strategi A2? Strategi A2 adalah mengubah kemasan. Sedangkan player B itu, PTB akan melakukan strategi B2 pula. Yang mana strateginya adalah mengeluarkan produk baru dengan nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 45. Baik, terima kasih. Terdapat dua player, yang pertama player A dan yang kedua player B. Pada player A
Kemudian kita akan mencari minimaxnya dengan cara mencari nilai terbesar di masing-masing kolom, kemudian ambil nilai terkecilnya. Nilai terbesar pada B1 ada 9 dan nilai terbesar pada B2 ada 11. Kemudian kita ambil nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 9, maka nilai disebut dengan minimax. Karena antara maximum dengan minimaxnya tidak terdapat angka yang sama, maka tidak terdapat saddle point di dalamnya. Berarti kita tidak bisa menggunakan pure strategi dan harus menggunakan mixed strategi. Untuk menyelesaikan mixed strategi, langkah pertamanya adalah membuat tabel payoff matrix seperti ini. Kemudian tambahkan kolom dan baris augments. Augments ini adalah angka sisa dari selisih baris pada payoff matrix. Contohnya pada A1, selisih dari 9 dan 7 adalah 2. Namun kita tidak membuatnya di baris yang sama. Karena kita menggunakan sistem silang, maka kita buatkan di A2. Dan selisih dari 5 11 adalah 6, maka kita menuliskannya di A1. Dan untuk mencari selisih player B, selisih dari 9 dan 5 adalah 4, kita tetap menuliskannya sistem silang, yaitu di B2. Dan untuk selisih dari 7 dan 11 adalah 4, maka kita tuliskan di B1. Kemudian kita akan tentukan proporsi masing-masing strategi A1 dan A2, begitu juga untuk B1 dan B2. Pertama kita cari untuk A1 dan A2. A itu kita simbolkan sebagai P. P adalah probabilitas. Judulnya 6 per 6 ditambah 2. Disederhanakan menjadi 3 per 4. Kemudian untuk A2 jadi P2. Penyebutnya 2 per 6 ditambah 2 per 8. Disederhanakan menjadi 1 per 4. Kemudian kita cari untuk player B. B kita simbolkan sebagai Q. Ini 1 4 per 4 ditambah 4. Disederhanakan menjadi 1 per 2. Dan untuk B2 jadi Q2 4 ditambah 4 disederhanakan menjadi 4 per 2. Maka dapat disimpulkan untuk proporsi strategi player A 3 per 4 strategi 1 dan 1 per 4 untuk strategi 2. Dan untuk player B 1 per 2 untuk strategi 1 dan 1 per 2 juga untuk strategi 2. Selanjutnya menghitung nilai permainannya, yaitu kita ambil pada barisan B1 dengan mencari perbandingannya 9 dikali 6, 5 dikali 2 per 6 tambah 2. Kita rumuskan dengan P game sama dengan 9 dikali 6 tambah 5 dikali 2 per 6 tambah 2 sama dengan kita kalikan dulu 9 dikali 6 yaitu 54 ditambah 5 dikali 10 dikali 2 sama dengan 10 per 8 sama dengan hasilnya 8. Dan selanjutnya begitu juga dengan elemen yang lain di barisan A1
A2 kita mencarinya dengan ini, sama juga rumusnya dengan Vgem. Mencari bukti hasilnya sama dengan 8, yaitu sama dengan 9 dikali 4. 9 dari 4 itu ini dari bawah omets 4 ditambah 7 dikali 4 per 4 tambah 4 dengan penyebutnya. 9 dikali 4 sama dengan 36 tambah 7 kali 4 sama dengan 28 per 8, hasilnya 8. Terlihat dari sini hasilnya sama, hasilnya 8, dan dengan kesimpulannya dengan menggunakan strategi campuran, PTA akan melakukan strategi pemain 1 A1 pemain 1 A2 pemain 2 dengan proporsi 3/4 dan 1/4. Sementara PTB itu pemain B1 sama pemain B2 akan melakukan strategi proporsi 1/2 dengan 1/2. Adapun nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 8. Selanjutnya adalah mix strategi with Domans method. Kita akan menggunakan metode reduksi baris dan kolom, dua matriks di mana dua strategi baris dan dua strategi kolom. Kita akan lihat pada tabel berikut yang mana player B memiliki B1, B2, B3 dan B4. Player A ada A1, A2, A3. Nah, kita akan mencari yang pertama adalah min max barisnya. Bagaimana kita mencarinya? Kita akan lihat di sini 5, min 3, 3, 4. Mana yang paling terkecil? Yang paling terkecil ada min 3. Kita akan bikin min 3. Terus ada min 4, 5, 4, 5. Mana yang terkecil? Yang terkecil ada min 4. Berarti kita bikin min 4. Terus ada 4, min 4, min 3, dan 3. Mana yang terkecil? Ada di sini, yaitu min 4. Nah, di antara ini mana yang terbesar? Yang terbesar ada min 3. Berarti min 3 adalah minimaxnya. Min 3 ada minimaxnya. Selanjutnya kita akan mencari maximin kolom. Dari mana kita mencarinya? Ada 5, min 4, dan 4. Kita cari yang terbesar. Yang sebelah ini yang terbesar adalah 5. Terus min 3, 5, dan min 4. Yang terbesar adalah 5 juga. Dan 3, 4, min 3. Yang terbesar adalah 4. 4, 5, dan 3. Yang terbesar adalah 5. Di sini kita cari yang terkecilnya. Yang terkecil di sini adalah 4. Berarti 4 ini adalah maksiminnya. Nah, di sini tidak ada shadow point, yang berarti kita tidak dapat menggunakan pure strategi. Berarti kita harus menggunakan strategi mix strategi. Kita akan menggunakan mix strategi. Jika seorang pemain diberi lebih dari 2 pilihan strategi, sedangkan lawannya terbatas dari 2 pilihan strategi, maka akan disimbolkan dengan M kali 2 atau 2 kali M. Nah, kita akan menggunakan matriks 2 kali 2, di mana yang satu itu baris yang didominasi oleh baris lain, yang kedua kolom yang mendominasi dengan kolom lain. Nah, bedanya yaitu yang satu didominasi, yang kedua itu mendominasi. Itu yang akan direduksi atau dihilangkan. Kita akan mencari yang pertama, baris yang didominasi. Langsung saja kita akan mencari sumnya. 5, min 3, dan 3, 4. Hasilnya adalah 9, min 4, 5, 4,
4 dan 5 hasilnya adalah 10. Ini dijumlahkan ya. 4 min 4 dan min 3 hasilnya adalah 0. Di sini kita cari mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah 0. Berarti target kita adalah A3. Kita nggak bisa langsung saja menghilangkan A3 ini. Kita harus mengeceknya dulu dengan baris yang lainnya. Kita akan mengeceknya dengan A1. Bagaimana kita akan mengeceknya? Seperti ini. 5 dengan 4 lebih besar 5. Berarti betul 5 ini mendominasi. Terus min 3 dan min 4 yang lebih besar adalah min 3. Berarti betul ini mendominasi. 3 dengan min 3 yang paling besar adalah 3. Dan 4 dan 3 yang paling besar adalah 4. Berarti betul A1 ini mendominasi A3. Langsung saja kita menghilangkan atau mereduksi A3. Tersisa 2 baris, yaitu A1 dan A2. Nah, yang selanjutnya kita akan mereduksi. Yang kedua adalah kolom yang mendominasi. Kita akan mencari hitungnya. Kita akan menyumbangkan 5 dengan min 4 1, min 3 dengan 5 2, 3 dengan 4 7, 4 dan 5 adalah 9. Di sini yang paling besar adalah 9. Maka kita akan mencurigai si B4. Kita nggak bisa langsung menghilangkan B4. Kita akan mengeceknya ke kolom yang lainnya. Bagaimana cara mengeceknya? Begini ya. Apakah 4 lebih besar daripada 5? Tidak ya. Terus yang 5, apakah lebih besar pada 4? Ya. Karena di sini ada yang tidak mendominasi, maka B1 tidak termasuk. Kita lanjut ke B2. Apakah 4 lebih besar daripada B3? Betul. Dan 5, apakah lebih besar daripada 5? Ini juga dikatakan lebih besar 5 B4 daripada B2 karena tidak ada yang kecil. Maka B4 kita bisa mereduksinya. Selanjutnya kita akan mereduksi kolom yang lainnya. Nah, yang terbesar selanjutnya adalah 7. Apakah B3 lebih besar daripada kolom B1 dan B2? Kita akan mengeceknya. Nah, 3 lebih besar daripada 5, hasilnya tidak ya. Terus, apakah 4 lebih besar daripada B4? Hasilnya iya. Tetapi karena ada yang tidak mendominasi, maka tidak termasuk. Nah, selanjutnya kita ke B3 dan B2. Apakah 3 lebih besar daripada B3? Betul. Yang selanjutnya adalah 4 dan 5. Apakah 4 lebih besar daripada 5? Hasilnya tidak. Nah, di sini kita tidak menemukan jawaban atau tidak menemukan konsistennya, maka kita akan membuat kolom rata-rata. Nah, di sini kita akan menuliskan 5 min 3 dibagi 2 sama dengan 1. Terus min 4 dengan 5 bagi 2 hasilnya 1/2. Kolom mendominasi ada 3 dan 4. Nah, kita telah menemukan jawabannya. 3, apakah lebih mendominasi daripada 1? Betul, 3 lebih besar daripada 1. Terus, apakah 4 mendominasi setengah? Betul, 4 lebih besar daripada setengah. Berarti di sini kolom B3 ini mendominasi rata-rata B1 dan B2. Berarti kita tidak bisa personal gitu. Berarti B1 dan B2 ini lebih kecil atau didominasi dengan B3. Berarti B3 termasuk yang mendominasi. Nah, sehingga kita telah menemukan baris yang didominasi dan 2 itu kolom yang mendominasi. Kita mencari value of game-nya. Dimana pada dasarnya caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita harus mencari elemen-elemen value of game-nya. Yang pertama, kita ambil dari
baris B1 dan 4 mainan di kanan. Dimana untuk value gamenya 5 dikali 9 ditambah min 4 dikali 8, 5 dikali 9 ditambah min 4 dikali 8 per 9 ditambah 8, 5 kali 9 40 kurang 32 per 17, dimana hasilnya 13 per 13 per 17 sekarang 0,76. Nah, kita bisa juga cari dengan cara ambil baris A1 dan juga admin di bawah, dimana untuk value gamenya adalah 5 dikali 8 ditambah min 3 dikali 9 per 8 tambah 9, hasilnya juga bakal sama 40 kurang 27 per 17, 13 per 17 dan jika kita sudah mendapatkan hasilnya, maka kita membuat kesimpulannya. Dengan menggunakan strategi campuran, PPA akan melakukan strategi A1 dan A2 dengan proporsi 9 banding 8. Sementara untuk PTB akan melakukan strategi B1 dan B2 dengan proporsi 8 dibanding 9 dengan hasil permainannya dengan hasil permainannya 0,76. Berikut ada inilah cara untuk mencari teori permainan.